Shalom. Sebelum kita memulai ibadah sore kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah kehadirat Tuhan. Kita mengucap syukur atas berkat-Nya, kita masih berikan kesehatan pada hari ini. Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau sangat baik, Kau teramat baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, hanya Kau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa kembali beribadah meskipun melalui online. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar lagi kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Berikan kami kesungguhan hati. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo Genapers, apa kabar? Shalom. Puji syukur kehadirat Tuhan kita bisa kembali beribadah walaupun melalui online. Namun kita harus tetap patut bersuka cita karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Semoga kalian yang di rumah tetap semangat, tetap bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Saya harap kalian jangan cuma nonton, tapi kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semua tangan di atas. Kita mau sama-sama muji besarkan nama Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku,
Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajak Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terima kasih Tuhan, bila sebentar lagi akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, berikan kami kesungguhan hati agar kami siap untuk menerima firman-Mu, agar firman-Mu bisa tumbuh dan berbuah bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini yang menjadi doa kami akan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom generasi muda, apa kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, kita kembali bersama mengikuti ibadah online. Pada sore hari ini kita mau belajar untuk menjadi bijak. Tema renungan kita pada sore hari ini adalah Be Wise, menjadi bijak. Generasi muda harus menjadi bijak, khususnya di saat-saat seperti ini. Generasi muda tidak boleh acuh tak acuh di kondisi seperti ini. Generasi muda harus bijak menyikapi kondisi sekarang ini. Kita mau belajar bersama-sama, generasi anak panah. Kita mau belajar bersama-sama, kita akan baca bacaan kita pada sore hari ini yang terambil dalam Amsal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-33. Kita akan belajar bersama-sama, kita akan baca bersama-sama nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu,
pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan diminasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Sebagai generasi muda, kondisi saat ini membuat kita seperti nggak tahu harus kemana. Belajar di rumah, learn from home. Saya pun mengalami bagaimana anak-anak saya harus belajar di sekolah. Dan mau tidak mau, mereka harus menjalaninya. Tapi di samping itu, justru kebanyakan dari kita menganggap ini sebagai suatu hal yang menyenangkan. Tidak seperti di sekolah bertatap muka dengan guru, ya, tapi lebih santai, tidak melakukan apa-apa, tidak serius. Justru saat ini generasi muda Kristus harus peduli, harus menjadi bijak. Tidak bisa tidak kita acuh tak acuh. Mari kita lihat di ayat yang ke-22. Berapa lama lagi hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Kita harus berubah. Kalian pasti sering mendengar istilah tatanan baru, new normal. Adalah sesuatu kehidupan yang baru, suatu tatanan kehidupan yang baru. Dan mau tidak mau kita harus mengikuti aturan itu. Ada perubahan di situ. Dan kita juga harus ikut berubah. Kita tidak bisa menjadi orang yang seperti dahulu. Kita harus berubah. Di ayat yang ke-22 dikatakan di sini tidak ada perubahan sama sekali. Dikatakan kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Kalian masih cinta kepada keadaan yang lama. Justru generasi muda harus melakukan perubahan. Kalian harus menatap ke depan. Masa depan kalian masih panjang. Kalian harus berubah. Tidak bisa begitu aja. Kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kalian sekarang. Apakah kalian masih tetap gemar kepada kehidupan yang lama? Cinta kepada kehidupan yang lama? Tidak mau berubah kepada kehidupan yang baru? Suatu tatanan kehidupan yang baru, suatu keadaan kehidupan yang baru. Kalau dulu kalian suka mencemooh,
Tuhan mau saat ini kita berubah. Kita menjadi lebih bijak. Kita tidak lagi cinta kepada yang namanya cemoohan. Kita menjadi bijak lagi. Dikatakan di sini lanjutannya, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Bebal itu artinya bodoh. Ya. Udah bebal dikatakan masih benci kepada pengetahuan. Menganggap bahwa pengetahuan itu tidak penting. Kebijaksanaan itu tidak penting. Justru saat ini saya berharap, saya merindukan, Tuhan juga merindukan, kita bukan menjadi orang-orang yang bebal. Jangan bebal. Justru kita harus berubah. Justru kita harus bertindak. Justru kita harus melakukan sesuatu. Do something. Ini bukan waktu untuk santai-santai. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Kalau kalian santai, kalau generasi muda santai, berbahaya. Berbahaya. Kita perlu bijak dalam menghadapi masa-masa seperti ini. Kita baca ayat yang ke-24. Kita tidak mau menjadi generasi yang cuek. Di ayat yang ke-24 dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Ada penolakan. Aku di sini hikmat. Ada penolakan. Aku nggak butuh hikmat. Aku nggak butuh hikmat. Aku nggak butuh kebijaksanaan. Aku nggak butuh pengetahuan. Itu nggak penting. Ada suatu penolakan. Dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Gak dihiraukan. Ini parah. Ini sangat parah. Tidak menghiraukan sama sekali. Cuek dengan keadaan saat ini. Nggak mau tahu. Itu bukan urusan kami, generasi muda. Nggak mau tahu. Apa itu? Justru sekarang banyak yang ribut. Bukan membuat suasana menjadi damai, malah membuat keadaan semakin menakutkan. Ribut sana sini. Karena cuek. Selanjutnya, bahkan kamu mengabaikan nasihatku. Ini bahaya. Mengabaikan nasihat. No response. Mengabaikan nasihat dan tidak mau menerima teguranku. Ada pemberontakan di sini. Ada pemberontakan di sini. Kalau generasi muda, orang muda sudah mengabaikan nasihat, itu berbahaya. Saya tidak menginginkan kalian semua mengabaikan nasihat. Saya rindu kalian semua selalu menerima nasihat, apapun nasihatnya itu. Terutama nasihat dari Tuhan, nasihat dari firman Allah. Betapa pentingnya nasihat itu supaya kalian tidak terjatuh, supaya kalian tidak terhilang, supaya kalian tidak tersesat. Kalian butuh nasihat.
Kalian butuh firman Tuhan. Kalian butuh firman Allah. Karena ada banyak perintah di situ, ada banyak nasihat di situ. Dan selanjutnya dikatakan, dan tidak mau menerima teguranku. Teguran itu memang tidak enak. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang ku tegur, orang ku hajar, itulah yang disayangi. Ya kelihatannya teguran itu gak enak ditegur. Kenapa kamu melakukan itu? Sepertinya, wah saya ditegur. Orang itu gak sayang sama aku. Justru orang yang sayang, orang yang mencintai kita, dia akan menegur kita ketika kita salah. Contoh sederhana. Kalau saya lihat dalam perjalanan saya, setiap perjalanan keluar kota, saya setiap kali melihat anak-anak muda, kebanyakan rata-rata di daerah-daerah barat situ, rata-rata di jalur Pantura 90% tidak mengenakan helm. Dan berboncengan 3. Jika mungkin saya memberikan teguran, kepada mereka, mungkin ada yang bisa menerima. Tapi jika orang ini tidak bisa menerima teguran, itu akan berbahaya sekali. Tujuannya baik. Kita juga sering lihat di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, pakailah helm, standar nasional. Tapi kita mengabaikan, kita cuek. Dan jika terjadi kecelakaan, itu sangat tragis. Jangan sampai kita tidak mau menerima teguran. Teguran itu untuk memperbaiki kesalahan kita. Kalau orang tua menegur kita, itu bukan berarti jahat. Orang tua sayang terhadap kita. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa kita tidak mau, kita jangan menjadi generasi yang cuek, generasi yang tanpa respon, acuh tak acuh. Jangan. Kita baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-28. Pada waktu itu, ini lanjutan dari yang tadi, poin yang kedua. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Jangan sampai ini terjadi. Ketika kalian sudah mengabaikan nasihat, ketika kalian sudah tidak mau menerima teguran, jangan sampai ayat ini, ayat yang ke-28, sebenarnya dimulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, itu terjadi. Itu terjadi pada kita. Dikatakan di ayat yang ke-28 bagian B, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Sudah kasep, ya. Sudah tidak ada gunanya lagi, sia-sia. Kalau sudah begini, jangan sampai ini terjadi akibat dari keacuhan kita, akibat kita yang tidak mau berubah. Ini terjadi pada kita semua. Jangan saudara,
Jangan sampai ini terjadi. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga, ayat yang ke-32. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Ketika saya merenungkan ini, bagaimana saya membayangkan orang yang sudah tidak berpengalaman, ditambahin lagi orang ini enggan. Kalian tahu enggan? Enggan itu seperti tidak ada semangat, lemas, ya, enggan. Mau makan, mau kerja PR, enggan. Mau belajar, enggan. Enggak mau melakukan sesuatu. Ya, saya membayangkan. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Sudah enggak berpengalaman, akan dibunuh oleh keengganannya sendiri, oleh ketidakmauannya sendiri, oleh kelemahannya sendiri, oleh enggan itu seperti dingin, seperti malas, kemalasan. Saya membayangkan orang seperti ini akan menjadi seperti apa. Sudah nggak punya pengalaman, masih malas melakukan sesuatu, enggan. Ini berbahaya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Lalai, tidak bertanggung jawab, tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Wow, kalau generasi saat ini seperti ini, berbahaya. Sungguh berbahaya. Kita mau menjadi generasi yang memiliki pengalaman. Dan menjadi generasi yang memiliki spirit, fighting spirit. Puji Tuhan, saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan orang-orang muda yang usianya di bawah saya, yang begitu luar biasa, begitu memiliki fighting spirit yang luar biasa, begitu memiliki pengalaman kerja yang luar biasa walaupun masih muda, usianya separuh usia saya, tapi mereka memiliki fighting spirit yang luar biasa. Mereka memiliki pengalaman yang luar biasa. Mereka tidak menyerah dengan keadaan. Bahkan hasil karya mereka sudah menjadi karya internasional. Dan saya harus belajar. Saya ketemu dengan orang-orang yang memiliki karya-karya yang justru di masa saat ini, yang seharusnya mereka tidak bisa mendapatkan apa-apa, mereka tidak bisa bekerja. Justru saat ini mereka memiliki fighting spirit, mereka memiliki suatu antusiasme kerja yang luar biasa, sehingga mereka mulai berkarya. Bagaimana dengan kalian? Apa justru sekarang, saat-saat seperti ini, justru kalian malas-malasan, kalian tidak melakukan sesuatu, kalian tidak bertanggung jawab, melalaikan tugas-tugas kalian sebagai mungkin pelajar saat ini, melalaikan tugas-tugas kalian sebagai pelajar. Nggak ada gurunya, bangun siang. Saya nggak punya HP, Kak. Tadi saya baca artikel, dia manajer artis, dan dia posting di story-nya, ada anak kecil, dia bawa buku, dia
berusaha untuk mendapatkan wifi dari sebuah rumah makan untuk belajar. Jadi dia belajar di depan rumah makan itu, karena mungkin dia tidak kuat beli kuota, beli paket. Mereka tidak kuat berlangganan internet. Tapi anak kecil ini melakukan sesuatu. Dia tetap belajar. Dia nggak melalaikan tugasnya sebagai seorang pelajar. How about you, young people? Apakah kalian enggan? No, jangan lakukan itu. Ayo bangkit. Ayo semangat. Do the best and let God do the rest. Jangan loyo. Oleh karena itu kita harus bijak. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-33, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus berubah. Tidak bisa begitu-begitu aja. Hidup begitu-begitu aja. Ya mau apa kak? Saya ya begini, ya begini-begini aja. Nggak bisa begitu-begitu aja. Ya gimana lagi kak? Saya dari keluarga seperti ini. Mau apa lagi kak? Jangan menjadi generasi yang suka menyerah. Kalian harus berubah. Mulai dari pola pikir. Perubahan pola pikir. Dalam bahasa Ibraninya adalah metanoia. Pertobatan. Perubahan. Mulai dari perubahan pola pikir. Pola pikir kita, bagaimana kita menyikapi keadaan ini. Yang kedua, poin yang kedua, jangan menjadi generasi yang masa bodoh, generasi yang cuek, generasi yang no respon sama sekali, nggak mau tahu. Pokoknya saya dibeliin seragam, dibeliin buku. Ya udah, tugas saya itu selesai. Cuek. No respon. Gak mau terima teguran dan mengabaikan nasihat. Jangan. Akibatnya sangat-sangat menakutkan. Kita mau jadi generasi yang ketiga, generasi yang berpengalaman dan tetap semangat. Tetap semangat saudara. Saya tidak akan perpanjangan renungan kita pada sore hari ini. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan. Saya percaya kalian semua tetap berharap pada Tuhan. Kalian semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Gembala yang baik, menara perlindungan, kota benteng kita. Oleh karena itu, mari bangkit bersama. Lakukan sesuatu, berkarya bagi Kristus. Lakukan sesuatu untuk Kristus. Lakukan yang terbaik untuk Kristus. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa kami di dalam kerajaan surga, sore hari ini Tuhan, kami belajar bersama, kami mau menjadi generasi yang bijak. Kami mau Tuhan menjadi generasi yang tidak acuh tak acuh Tuhan.
Kami mau Tuhan menjadi generasi yang mau melakukan perubahan. Kami mau menjadi generasi Tuhan yang penuh semangat, yang bertanggung jawab Tuhan, yang berpengalaman, yang memiliki pengalaman. Mampukan kami Tuhan di saat-saat seperti ini. Di saat segalanya Tuhan serba tidak menentu. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami Tuhan, maka kami akan berbuah. Terima kasih Bapa di surga. Berkati generasi ini Tuhan. Generasi anak panah Tuhan. Jadikan mereka anak-anak panah di tangan pahlawan, tangan seorang pahlawan. Terpujilah nama-Mu Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.